Halo, Sinekri, balik lagi sama gue Rashid Hari dan kali ini gue mau nge-review dadakan lagi nih. Dadakan nih, soalnya harusnya Kamis besok itu jadwalnya Sinekri publish review The Little Mermaid. Tapi karena satu dan lain hal, review The Little Mermaid tuh harus mundur kalau nggak salah hari Minggu sih. Sepertinya Sabtu atau Minggu gitu, lo tunggu aja pokoknya. Jadilah buat mengisi kekosongan itu, gue pengen review nih, pengen sharing soal film yang gue suka banget. So far adalah salah satu film favorit gue tahun ini, tapi masih jarang yang ngomongin sih gue lihat, yaitu Smoking Causes Coughing, merokok menyebabkan batuk. Ini jarang diomongin soalnya di Indonesia emang belum masuk OTT ya, baru ada di iTunes, itu pun harus pakai VPN US. Jadi memang wajar sih kalau belum banyak yang tahu. Nah, gue tertarik nonton film ini karena sutradaranya. Yang bikin itu Quentin Dupieux. Dia sutradara Prancis yang terkenal lewat film-film absurd kayak misalkan Mandibles, Deerskin, dan of course yang paling ikonik itu Rubber. Film soal ban mobil yang jadi serial killer, anjir, di film absurd banget. Dan Smoking Causes Coughing juga sama absurdnya. Kalau lu misalkan udah nonton film-film yang udah gue sebutin tadi ya, termasuk Rubber, lu pasti akan bisa ngebayangin ini film bakal absurd apa. Dan kalau misalkan gue ditanya nih, oke, ini filmnya tentang apa? Itu gue bakalan susah ngejawab itu. Makanya gue rada bingung juga nih ngomongin apa nih sinopsisnya biar jelas, biar bisa dipahamin, tapi biar nggak spoiler juga. Tapi intinya ini film superhero. At least sampulnya film superhero ya. Ya lebih tepatnya film superhero tokusatsu gitulah. Karena gue yakin ini salah satu inspirasi terbesarnya adalah Power Rangers. Ya lu bayangin aja deh, Power Rangers digabungin sama Ninja Turtles, terus dipindah ke Prancis settingnya. Pokoknya karakter utamanya itu adalah tim superhero ala Power Rangers gitu. Nama timnya tuh Tobacco Force. Isinya ada 5 orang dan masing-masing punya senjata beda-beda. Dan mereka dikasih nama sesuai dengan senjata itu. Ada bensin, metanol, nikotin, merkur, sama amoniak. Yaitu adalah nama-nama zat yang ada di rokok atau asap rokok. Dan kalau mereka bersatu, bukan Megazord atau robot raksasa apapun yang nongol, tapi kepulan asap rokok yang bakal ngebunuh monster dengan cara ngasih kanker ke si monster itu. Monsternya kena kanker terus meledak. Tapi keabsurdan filmnya tuh gak cuma sampai di situ guys. Jangan khawatir, apa yang gue deskripsiin tadi tuh baru sekitar 15 menit pertamanya, baru seujung kuku dari semua keanehan film ini. Jadi demi merekatkan persatuan tim, Tobacco Force dikirim liburan selama seminggu. Liburannya di pinggir danau, terus pas malam mereka ngumpul, nyalain api unggun dan saling ngebagiin cerita serem. Dan dari situ Smoking Causes Coughing tuh berubah bentuk. Dari tadinya film superhero jadi horor antologi. Soalnya setiap cerita serem yang diomongin tadi itu divisualisasiin dan dijadiin segmen sendiri-sendiri. Pokoknya si Quentin Dupieux udah nyiapin keabsurdan di semua titik. Lu bakal ngelihat apa sih, manusia yang gak bisa mati. Terus ada supermarket gitu yang lengkap sama kasirnya, tapi letaknya bukan di luar, tapi di dalam kulkas. Terus ada juga barakuda, ikan barakuda yang bisa ngomong, terus ikutan cerita, macam-macam pokoknya. Lu tonton sendiri. Ini makin absurd, itu makin bikin kaget. Dan makin bikin kaget alias makin gak terduga, komedinya itu makin lucu. Kayak semua tuh bisa dijadiin bahan lawakan gitu sama sutradaranya. Termasuk apa sih, gore, sadisme, darah, itu juga bisa jadiin bahan lawakan buat dark comedy. Kalau ngomongin ceritanya emang sekilas kayak random banget ya. Kayak gak ada kaitan gitu antara apa sih perjuangan Tobacco Force, cerita superhero buat ngelawan monster, menyelamatkan dunia, sama cerita-cerita apa horor, cerita serem di api unggun tuh sekilas kan kayak saling tidak berkaitan dan sangat random. Tapi kalau gue sih ngeliatnya gini, buat karakter-karakternya, cerita serem di api unggun tadi itu sama kayak kita nih, penonton film lagi nonton film horor di bioskop. Sama-sama bentuk escapism. Mereka, Tobacco Force itu ngedengerin cerita serem tadi buat refreshing, buat ngelupain sejenak lah itu apa sih tetek bengek melawan monster, tuntutan untuk menyelamatkan dunia, itu mereka melupakan itu sejenak dengan dengerin cerita serem. Sama kayak kita nonton horor di bioskop itu buat refreshing. Habis seharian aktivitas capek, udah ke bioskop nonton horor. Itu yang disorot sama si Quentin Dupieux. Kok bisa orang-orang nyari hiburan dengan cara ditakut-takutin? Kok mau? Lu pengen senang-senang, pengen refreshing, tapi minta ditakut-takutin. Jawabannya ya karena film horor itu emang serem, tapi kan gak bener-bener ngasih ancaman tuh. Dan kalau misalkan lu ngerasa horor itu terlalu serem, lu bisa tutup mata nih. Atau kalau emang udah gak tahan lagi, lu bisa tinggal cabut dari studio, lu bisa keluar. Kita sebagai penonton itu megang kontrol penuh. Beda
sama horor dunia nyata, let's say apa sih, penyakit gitu, urusan kerjaan, urusan duit, atau urusan asmara dan lain-lain, itu kita nggak bisa men asal main cabut dari semua horor-horor itu. Kita nggak bisa tutup mata terus ngelupain, nggak tahu, nggak takut tuh nggak bisa, atau cabut tuh nggak bisa. Makanya walaupun serem, walaupun ditakut-takutin, orang ngejadiin aktivitas nonton film horor itu sebagai bahan hiburan. Sama kayak karakternya dari gue bilang, mereka ngedengerin cerita serem di api unggun itu buat refreshing. Ya sama juga kayak rokok. Kayak judul filmnya, rokok bisa bikin batuk, tapi tetap lu isep. Lu tahu semua apa sih potensi resiko-resikonya, tapi lu tetap melakukan itu biar relax, buat sejenak tuh ngelupain masalah-masalah hidup lu. Dan gue lihat sih film ini juga ngomongin ancaman ya, ancaman bentuk apapun dan dari manapun gitu. Tapi yang paling disorot tuh sosok yang kayak gini nih, sosok yang megang kekuasaan tapi nggak tanggung jawab. Contoh karakter si Didier. Didier itu adalah bosnya Tobacco Force, bukan orang, dia tikus yang bisa ngomong kayak Master Splinter di Ninja Turtles tapi versi mesum. Didier tuh apa ya, ngingetin gue ke sebuah pertanyaan yang setengah bercanda tapi sebenarnya itu ada poinnya. Gue pernah denger orang tanya, Zordon di Power Rangers atau Master Splinter juga di Ninja Turtles itu beneran sosok pemimpin, sosok pelindung, atau cuman apa sih, figur manipulatif yang memanipulasi remaja, mempengaruhi mereka, maksa mereka buat mempertaruhkan nyawa. Power Rangers ada remaja harusnya menikmati hidup, disuruh pakai apa sih, spandex, mempertaruhkan nyawa gitu dengan embel-embel saya membutuhkan kalian untuk menyelamatkan dunia dari serangan monster. Anjir, itu orang manipulatif coy. Dan di sepanjang film lo bakal nemu karakter-karakter dengan tipe-tipe yang serupa, megang kuasa, dipercaya tapi nggak bertanggung jawab. Misalkan kayak bos yang nggak meduliin keselamatan pekerjanya, keselamatan buruh, atau dokter yang diminta ngasih diagnosis tapi lewat telepon diagnosisnya. Itu ada semua. Ya kalau skor buat smoking causes coughing gue kasih 8 dari 10 lah. Ini luar biasa, absurd, aneh, tapi fun banget, lucu banget. Lo gak akan bisa nebak nih hal apa yang bakal nongol di menit-menit berikutnya. Lo gak bakal bisa expect, oke, nanti pasti ini yang akan terjadi. Lo gak akan bisa expect kayak gitu. Tapi lo gak perlu pusing mikirin interpretasi. Kayak tadi kan gue ngomongin interpretasi gue ya. Lo gak perlu mikirin berbagai macam interpretasi. Udah, lo duduk aja, santai, nikmatin semua keabsurdan, ketidakjelasan itu. Enjoy, relax. Ya mungkin sambil menghisap beberapa batang rokok ya. Oke, itulah tadi review gue untuk film paling anjing tahun ini. Pokoknya tonton, dan kalau udah silakan balik ke video ini terus komen review lu seperti apa, interpretasi lu seperti apa, tulisin semua di sini. Tapi tonton dulu ya. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, share juga video-video kami di medsos lu, dan misalkan kepengen ngebantu kami di Cinecrip ini dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.